Selamat siang, saya Muhammad Insan Kamil dari Hukum ID. Saat ini saya bersama Bapak Yuntri. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik sehat. Kesibukan setelah new normal ini apa Pak? Ya, khusus tentang profesi advokat ya, dari klien dan juga berbagai kegiatan lainnya juga aktif di beberapa organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia. Langsung ke poinnya aja Pak, tanpa buang waktu. Menurut pandangan Bapak, apa itu etika profesi advokat? Etika profesi advokat itu adalah suatu hal yang mengatur hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam suatu profesi advokat. Di mana profesi advokat itu sendiri harus dijalani secara sungguh-sungguh karena didasarkan kepada suatu pendidikan terstruktur yang mumpuni dan skill tentang aktivitas menjalankan profesi tersebut, dan juga harus diikat secara etika tertentu yang sifatnya mengikat. Kalau seandainya dilanggar, akan mendapatkan sanksi. Kita bicara hak istimewa atau privilege yang diperoleh advokat, yaitu imunitas. Menurut Bapak, apa itu imunitas? Kapan itu bisa dilakukan oleh advokat? Apakah itu ada aturan baku yang mana itu? Ya, privilege atau immunity ini sebenarnya seorang profesi advokat ini sesuai dengan konsideran ya dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dikatakan bahwa kemandirian advokat itu bertujuan untuk mengimbangi kekuasaan kehakiman yang mandiri. Dalam kemandirian itu tentu dia harus ada imunitas, kebebasan dan kekebalan yang melekat pada profesi itu. Dan imunitas itu sendiri hanya bisa diatur di dalam Undang-Undang Advokat pasal 16. Dan hanya bisa diterapkan kalau sepanjang yang bersangkutan menjalankan profesi dengan benar, beretikat baik, kemudian sesuai dengan ketentuan dan standar operasional prosedur tertentu. Bukan menjadikan profesi advokat ini sebagai bemper dan melaksanakan tugas polisi suka-suka dia dan melabrak hukum positif yang ada dalam tertentunya. Bukan seperti itu. Jadi imunitas tetap ada, tapi sepanjang itu dilakukan dengan etikat baik, membela kepentingan dan hak-hak para klien dalam menuju keadilan sebagaimana yang diharapkan klien mendapatkan jasa profesi advokat. Itu diperkenankan. Saya mau berbicara tentang situasi yang saat ini terjadi, yang Bapak mungkin tahu. Sebagai contoh, rekan-rekan advokat yang ribut di TV, memaki aparat penegak hukum. Menurut Bapak, fenomena apa sih ini? Ya, saya kurang paham juga fenomena apa. Yang jelas, semestinya seorang advokat yang intelektual, yang mumpuni pengetahuannya dan punya skill, semestinya dia menyikapi sesuatu yang kurang baik misalnya terhadap rekan caturwaksa penegakan hukum lain, jaksa kah, polisi kah, atau hakim kah, dia bisa menyampaikan pesan yang baik kepada rekan koleganya penegak hukum itu, nama dikata menyampaikan kritikan yang baik sesuai tujuannya, tanpa harus menunjukkan arogansinya saya paling benar dan kamu paling salah. Itu nggak benar. Karena di dalam profesi advokat sendiri harus mencerminkan code of conduct atau conduct ya, sikap tindak seorang advokat itu yang dia memang mumpuni, dia mengerti dan tutur kata pun sopan dan pesan disampaikan kepada pihak lain harus sampai tanpa harus memaki-maki, tanpa harus mengatakan dia yang paling benar, tanpa dia bersikap harus arogan. Etika diajarkan di PKPA, akan tetapi menurut survei beberapa organisasi tidak lagi mengajarkan hal ini. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan profesi ini? Ya inilah etika profesi
advokat itu harus diterapkan dan harus diajarkan dalam tahap pertama, yaitu rekrutmen. Kalau fungsi daripada organisasi itu ada 4, pertama rekrutmen, kemudian pembinaan, kemudian pengawasan, dan menjatuhkan sanksi kalau melanggar. Pada tahap rekrutmen inilah yang PKPA, ujian profesi advokat, itu ada materi etika profesi dan diajarkan sedemikian rupa mumpuni sehingga diterapkan langsung meresap kepada si calon-calon advokat itu sendiri. Dan itu mutlak adanya. Akan tetapi sekarang ini, banyakkan yang tidak melakukan itu, kami pun nggak paham. Karena banyak sekali organisasi-organisasi advokat yang mengaku advokat, tapi pendirian organisasinya berdasarkan Undang-Undang Keormasan Nomor 17 Tahun 2013. Ya, bukan berdasarkan kepada Undang-Undang Profesi Advokat sendiri, berdasarkan pasal 28, di mana organisasi advokat itu didirikan, ya, wadah satu-satunya profesi advokat. Tapi kenyataan sekarang malah menjamur sampai puluhan dan sampai ratusan malah sekarang katanya. Dan mereka banyak yang merekrut masyarakat yang S1 hukum dan tidak mementingkan lagi etika profesinya, sehingga produk-produk itu ya kurang sesuai dengan diharapkan. Dan lagi pula mereka ini tidak difilter oleh Komisioner Pengawas Organisasi Advokat dan juga tidak difilter oleh Mahkamah Agung maupun juga Kemenkumham dalam menerima badan hukum organisasi sendiri, sehingga mereka dengan bebasnya melaksanakan rekrutmen pendidikan profesi advokat, syarat-syaratnya dipermudah, dan kemudian pelaksanaan pendidikan pun juga sifat online. Sementara etika profesi itu harus diajarkan tidak hanya online, harus tatap muka dan contoh-contoh dan diskusi serupa sehingga terap kepada orang yang calon advokat sendiri, sehingga meresap, dan itu akan dilakukan dia nanti dan mengenang dia nanti bahwa porsi ini wajib dan harus diperhatikan. Yang kalau dilanggar maka akan berakan sanksi. Profesi ini sangat berdampingan dengan yang namanya kekayaan atau uang. Menurut Bapak, kita masih relevan atau tidak untuk berbicara mengenai integritas dalam profesi advokat saat ini? Ya, kalau kita bicara integritas profesi advokat, setiap advokat atau lawyer itu harus memperhatikan dan mutlak itu, ya kan? Karena dimanapun dia berada, tetap dia dianggap sebagai lawyer atau advokat oleh masyarakat. Misalnya dia terikat dengan terjebak dengan masalah narkoba atau pelecehan seksual atau KDRT, pasti judulnya advokat sipulan terkena masalah ini. Jadi dia harus memperhatikan masalah-masalah etika profesi, code of conduct dia seperti itu. Nah, di dalam menjalankan profesi sendiri, dia juga menjalankan profesinya sesuai dengan diharapkan oleh klien atau masyarakat untuk mencapai keadilan dan membela hak-hak dan kepentingan dia. Akan tetapi kalau dia itu mencoba mencapai target ya sesuatu, akan dapatkan kekayaan dan menghalalkan segala cara, nah ini sangat disayangkan bahwa integritas dia dalam menjalankan profesi ini bukannya terganggu lagi, malah menyimpang daripada yang diharapkan masyarakat, sehingga dia tidak memandang lagi hal-hal yang mestinya dilakukan dan tidak menagi apa yang tidak boleh dilakukan, yang kita kenal dengan etika profesi tadi. Advokat memiliki peran dari masa ke masa. Menurut Bapak, saat ini apa peran advokat yang sekiranya dapat dirasakan oleh masyarakat selain memberikan bantuan hukum cuma-cuma dan membuat keributan? Ya, seperti kita tahu bahwa profesi advokat inilah profesi tertua di dunia setelah profesi dokter. Makanya di dalam melaksanakan profesi itu harus sungguh-sungguh dan dikenal sebagai profesi yang sangat-sangat mulia. Jadi harapan masyarakat ya terhadap lawyer yang mereka punya intelektual, pemahaman hukumnya bagus. Jadi banyak harapan yang digantungkan pada teman-teman lawyer atau advokat ini. Salah satunya ya tadi dikatakan mendapatkan advokasi hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu, ya kan? Atau meluruskan hukum, keadilan seperti apa.
Di samping itu, dalam konteks nasional, ya, dalam penegakan hukum nasional, karena para lawyer ini adalah orang yang mengerti hukum, semestinya dia paham betul apa peran dia dalam kontribusi penegakan hukum nasional, ya, penegakan hukum nasional, pengembangan hukum nasional seperti apa, dan memberi contoh kepada para penyelenggara semestinya dalam melaksanakan hukum seperti apa. Jangan melanggar hukum, jangan melanggar konstitusi, yang disampaikan baik melalui kritik lisan maupun dikatakan dari opini-opini di masyarakat berpolemik, maupun juga menyampaikan kepada institusi secara face to face atau secara organisasi, atau juga melakukan class action bahwa tindakan seorang penyelenggara negara, apakah itu eksekutif, apakah itu yudikatif, apakah itu legislatif, tidak sesuai dengan ketentuan undang berlaku dan sesuai dengan cita-cita bangsa ini dalam penerapan sendiri. Karena hukum sendiri adalah suatu komitmen bersama masyarakat, ya, bukan oleh si pembuat undang-undang saja, tapi oleh masyarakat yang diwujudkan nantinya secara bersama, dan itulah yang berlaku kepada masyarakat sendiri, termasuk juga eksekutif, termasuk juga yudikatif, dan termasuk juga legislatif. Nah, masyarakat itu tentu berharap lawyer yang mengerti masalah ini hendaknya memberikan kontribusi dia, pemikiran dia, opini dia, bahwa kondisi hukum di Indonesia ini tidak sehat begitu saja, tapi ada yang perlu dibenahi dan dia harus bicarakan itu. Itulah legasi dia, itulah kontribusi dalam hari ini. Tentang anekdot yang menyatakan bahwa profesi advokat adalah profesi keranjang sampah. Sebagai contoh, advokat kerap dijadikan pilihan terakhir apabila seorang sudah memasuki pensiun. Ya, inilah yang kita sesalkan. Banyak teman-teman organisasi profesi advokat yang merekrut, ya, para pensiunan, ya, baik itu hakim, pensiunan polisi, tentara, maupun pensiunan jaksa, sehingga mereka tuh kadang-kadang ada motivasinya bahwa saat saya meninggal nanti status sosial saya adalah advokat aktif, katanya. Bukannya bagaimana ceritanya menegakkan hukum yang benar sesuai harapan masyarakat, sesuai dengan harapan bangsa ini, dia bisa meluruskan sesuatu dan memberikan kontribusi yang baik untuk penegakan hukum. Maka daripada itu, saran saya adalah dalam pelaksanaan Undang-Undang Profesi Advokat Nomor 18 Tahun 2003, hendaknya dalam peraturan pemerintahnya mengatur tentang batas minimum jadi advokat dan batas maksimum usia untuk menjadi advokat. Misalnya, kalau dia lulus S1 dan magang 2 tahun sehingga umur 25 tahun dia baru boleh jadi advokat. Dan bagi mereka-mereka yang terlambat jadi advokat, batas maksimum mereka adalah 40 tahun. Sehingga tidak bisa merekrut lagi orang-orang pensiunan usianya 55, 58, 60 atau 65, suka-suka dia. Jadi ini bukan tempat suatu keranjang sampah atau apa namanya, ya, sebagai profesi terakhir, bukan. Kalau memang ini orang-orang jadi advokat ini di usia 25 minimum, kemudian maksimum di usia 40, dia orang-orang yang masih muda, pemikiran-pemikirannya bagus, dan itu dibina dengan diri sendiri, dengan lingkungannya, dengan organisasi advokatnya. Tentu cara pandangnya berbeda dengan orang-orang yang berprofesi advokat dengan usia-usia di usia tuanya. Nah, ini kita harapkan mereka ini sebagai agent of change, ya, perubahan untuk pembangunan hukum nasional ke depan, dan dia bisa memberikan kontribusi dan bisa memberikan pengawasan semestinya dalam penegakan hukum seperti ini. Bukan kita harus manut dengan penguasa atau rejim atau yang oligarki yang menguasai ekonomi dan kita manut mendapatkan sesuatu terus yes man saja, tidak. Tapi kita bisa memilah dan memilih di mana semestinya kita berperan sebagai profesi advokat sesuai dengan maksud tujuan profesi itu sendiri. Terakhir Pak, untuk pesan-pesan untuk para advokat di luar sana, Pak. Ya, kita berharap teman-teman yang ingin berprofesi sebagai advokat atau yang sedang menjalankan profesi advokat hendaknya benar-benar merasakan seperti apa sih peran saya untuk kebaikan pada umat manusia dalam hal penegakan hukum, dalam hal memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat, ya,
dalam mencapai keadilan. Itu juga dalam hal memberikan kontribusi, mengingatkan teman-teman kolega semestinya seperti apa di dalam penegakan hukum sendiri, termasuk juga teman-teman kita yang sedang menjalankan negara, bahwa penegakan hukum itu harus benar-benar bukan untuk ditabrak dengan lupa undang-undangnya, bukan ditabrak konstitusinya sehingga kondisi penegakan hukum di negara ini carut marut. Sebenarnya tujuan negara yang diemban amanah oleh para penyelenggara ini, ya, terutama pemerintahan, itu bergantung pada pemegang Undang-Undang Dasar 45 dalam mencapai tujuan negara untuk menuju masyarakat bangsa negara yang sejahtera. Jadi yang demikian, kita sebagai advokat jalankanlah profesi dengan sebenar-benar sungguh-sungguh sehingga adalah kontribusi kita dalam ke depan negara ini. Kalaupun juga akan menjadi legasi yang baik nantinya dikenang orang masyarakat sebagai pahlawan bagi kita untuk penegakan hukum dan bermanfaat bagi orang banyak. Tidak hanya sekedar mendapatkan cuan untuk hidup dan berlomba-lomba mendapatkan kekayaan, bukan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.